Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hanif Saputra. Di channel ini kita akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. Baik teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang telah mengklik video ini. Dan kita seperti biasa akan melihat beberapa cuplikan video yang sedang ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat. Masih seputar termul nih teman-teman semuanya, yang dirasa belakangan ini mulai panik, mulai menunjukkan rasa kekhawatiran karena RRT semakin solid dan semakin kuat. Nah, ini kita melihat para termul udah semakin panik dan Bapak Joko Widodo sebentar lagi akan mulai terkuak nih ijazahnya apakah asli atau palsu. Baik teman-teman semuanya, tanpa berlama-lama kita akan langsung melihat beberapa cuplikan video berikut ini. Jadi sekali lagi, malam hari ini media dan rakyat Indonesia bisa menyaksikan begitu kompaknya kami, ya, begitu kompaknya kita. Dan kita sekali lagi berterima kasih kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak yang semua yang bersamai, ya, rakyat Indonesia bisa menyaksikan. Hanya kehilangan 2 tuyul itu kita nggak masalah, ya. Loh, kan ada gitu, ya kan? Katanya itu adalah surat At-Toha, ya. Oh, menyamakan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, menghadapnya Firaun. Lebih baik kita gunakan 2 tuyul menghadap jin ibrit, ya, itu yang terjadi, ya. Itu dia teman-teman, sedikit pembuka dari Roy Suryo yang mengatakan bahwa kehilangan 2 tuyul itu tidak masalah, malah akan memicu semangat, menjadi titik balik kebangkitan dari semangat juang dari para pejuang RRT ini teman-teman semuanya, untuk menunjukkan keaslian dari ijazah Bapak Joko Widodo, apakah asli atau palsu, seperti itu. Baik, untuk kembali kita akan melihat cuplikan video berikutnya. Jadi otak pelaku kehadiran orang ini berdua adalah saya. Beberapa kali ada proses datang orang kunjungan ke tempat Bang Egy untuk ingin mempertemukan Bang Egy dengan Pak Jokowi. Ada beberapa hal, ada janjian, ada iming-iming. Saya berpikir Bang Egy selalu memberikan penolakan dan bahkan ada yang ngusir oleh keluarganya. Nah, dalam hal ini saya sebagai kuasa hukum Bang Egy, ini yang datang ini utusan Pak Jokowi. saya tidak memberikan ini menjas atau menuduh bahwa itu utusan. Bagi saya tentu dengan ada keinginan dan kepentingan, tentu mereka ingin bagaimana Bang Egy sama Pak Jokowi ini bertemu. Nah, saya berpikir karena saya pengacara Bang Egy yang diamanahkan oleh keluarganya, saya berpikir kalau ini terjadi hancur Bang Egy. Manalah tahu kita ini seorang manusia tergiur dengan perjanjian itu. Makanya saya datangin Polda Metro Jaya, yaitu Kamnek 5 Pak Rosadi. Pak Rosadi, saya ingin melakukan pertemuan dengan Pak Jokowi. Baik teman-teman semuanya, itu dia mulai sedikit terkuak ya. Jadi dalih dari pertemuan antara Egy Sujana yang menjadi termul baru bertemu dengan Bapak Joko Widodo, ternyata memang ada perjanjian-perjanjian nih. Ada deal-deal yang kita tidak tahu, ada perjanjian-perjanjian yang tidak tertulis di belakang layar, yang akhirnya membuat 2 pejuang ini harus gugur dan menjadi termul, yaitu Bang Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis. Ini cukup mengecewakan dan cukup membingungkan bagi kita semuanya yang melihat bagaimana perjuangan awal mereka, mereka sebagai seorang merintis perjuangan ini, namun akhirnya menjadi termul dan gugur dalam pertempuran. Ini sangat disayangkan teman-teman semuanya. Baik, kita akan kembali melihat ya cuplikan video berikutnya. Semuanya merasa tidak ada ijazah asli dan semuanya merasa ini harus dibuktikan di pengadilan. Nah, sekarang tinggal Bapak Joko Widodo saja yang memilih. Ada 3 pengadilan yang tersedia untuk dia.
Satu, bukan itu. Satu, ada pengadilan yang di Polda Metro Jaya. Kalau kata yang sebelah saya ini, itu ultimum remedium, jadi yang terakhir. Jadi menurut asas hukum itu yang terakhir harusnya. Tapi ada dua pengadilan yang lebih cepat membuktikan itu, CLS di Solo dan KIP. Ya sudahlah Pak Joko Widodo, kita sama-sama kok, kita sama-sama rakyat Anda dulu. Ayo kita sama-sama buktikan ijazah Anda asli di pengadilan. Karena saya ingin melihat, saya rindu sekali melihat bahwa ijazah itu asli. Oke, baik. Saya bukan rindu melihat ijazah itu palsu, karena saya pendukung sejak 2012. Saya rindu melihat itu asli, tapi apakah itu akan terbukti asli kita tidak tahu. Oke, Terima baik. kasih. Makasih. Baik, itu dia teman-teman semuanya, salah satu pendukung Bapak Joko Widodo dari tahun 2012, yaitu kala beliau ingin mencalonkan menjadi presiden pada periode pertama, kemudian mencalonkan lagi pada periode kedua menggunakan ijazah yang sama, maka disuruh untuk menunjukkan nih, kira-kira benar atau enggak ijazahnya, asli atau palsu ijazahnya. Tinggal ditunjukkan. Ada beberapa opsi nih dari yang tadi disebutkan, ada dari citizen lawsuit yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta, yang pada saat itu juga Bapak Jokowi tidak pernah datang atau selalu mangkir dari pengadilan. Kemudian juga ada dari KIP, yaitu Komisi Informasi Pusat, yang juga telah mengeluarkan putusan untuk meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk membuka data dari ijazah Bapak Joko Widodo menjadi data publik, data umum yang layak diketahui oleh semua orang. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi Bapak Jokowi ini memang selalu menghindar ketika terjadi suatu pengadilan. Ketika terjadi suatu persidangan itu sering menghindar, sering mangkir, dan kita tidak pernah tahu kenapa alasan dari Bapak Joko Widodo itu selalu menghindari persidangan. Padahal beliau juga telah mengajukan gugatan nih terkait dengan pemfitnahan ataupun pencemaran nama baik oleh kubu dari peneliti, ada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa, yang dijadikan terlapor dan telah menjadi tersangka sekarang, dan sebentar lagi akan menjalani persidangan. Nah, kita akan melihat nih, kira-kira di persidangan yang ini apakah Bapak Joko Widodo akan hadir atau akan kembali mangkir dan menghindari persidangan. Nah, ini patut kita tunggu teman-teman semuanya, kedepannya akan seperti apa. Ini sangat menarik dan saya akan terus memantau dan mengupdate informasi terkait polemik ijazah Bapak Joko Widodo. Untuk itu sekian teman-teman semuanya dari video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan saya doakan semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan segala aktivitasnya. Saya juga menghimbau untuk teman-teman semuanya yang di daerahnya sedang dalam kondisi badai, hujan dan segalanya, untuk tetap hati-hati, stay safe, jaga kesehatan dan jaga kewarasan semuanya. Saya Nefsa Putra pamit undur diri dari video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Bravo.